komunikasi organisasi yang efisien dan efektif itu memerlukan saluran komunikasi yang efisien dan efektif juga. Dan jangan lupa pada ujungnya harus berorientasi pada kebutuhan karyawannya dalam melaksanakan pekerjaan. Salam komunikasi. Kita tahu bahwa semua organisasi atau perusahaan itu bergerak di atas informasi yang dipertukarkan sehari-hari untuk membantu perusahaan itu maju mencapai tujuan-tujuannya. Nah, informasi itu pasti akan membutuhkan bantuan media komunikasi, saluran komunikasi atau channels ya. Apakah itu dalam bentuk email, WhatsApp, apakah itu tatap muka pada saat briefing atau meeting. Ada juga perusahaan yang menggunakan televisi, radio, majalah, dan fitur-fitur lain yang biasanya digunakan. Nah, yang perlu diingat, setiap media komunikasi yang dipakai di dalam perusahaan itu harus sesuai dengan karakter dan cara karyawan dalam perusahaan itu menerima dan mengirim informasi. Contohnya kalau karyawan pabrik misalnya, mereka tidak biasa membaca majalah. Jadi yang sesuai dengan mereka adalah saluran komunikasi seperti misalnya pengumuman di papan pengumuman atau WhatsApp group. Kalau sekarang sudah banyak orang yang menggunakan handphone dan WhatsApp group. Bisa juga instruksi langsung dari supervisornya secara berkala pada mereka. Lalu kalau karyawan kantor bisa saja berbeda salurannya. Mereka bisa membaca majalah, bisa menggunakan intranet, dan juga WhatsApp group. Jadi macam-macam. Nah, semua saluran yang diciptakan atau diadakan di dalam perusahaan itu harus berorientasi pada kebutuhan karyawan. Artinya, semua saluran media komunikasi itu diciptakan agar bisa memperlancar, membantu karyawan melakukan tugas-tugasnya dengan lebih baik, lebih efektif, lebih efisien. Dan yang penting saluran-saluran itu dibuat bukan karena it's nice to have ya, bagus kalau punya gitu, tapi memang harus ada ya. Contohnya bagaimana sebenarnya saluran komunikasi itu bisa memberikan informasi yang cepat, yang updated, dan membantu karyawan mendapatkan informasi-informasi berharga di sekitar mereka yang mungkin tidak bisa selalu mereka dapatkan dari atasannya atau dari file-file yang ada di sekelilingnya. Misalnya, siapa ya orang baru di departemen A misalnya? Oh, ada saluran komunikasi yang memprofilkan orang tersebut misalnya. Orang lain jadi tahu, oh ini orang barunya, oh dia di sini lokasi kantornya. Jadi saya tahu kalau suatu ketika saya harus ketemu dengan beliau, saya tahu harus menghubungi kemana, nomor teleponnya berapa. Atau informasi yang berkaitan dengan industri di mana seorang karyawan atau karyawan itu bekerja di perusahaan. Apa sih yang sebenarnya terjadi di luar sana yang berkaitan dengan industri tempat saya bekerja? Apakah ada kebijakan baru kah yang membuat perubahan besar misalnya dalam perusahaan? Atau berapa sih sebenarnya untungnya? Atau ada kasus kah, ada masalah kah yang sebenarnya sedang menimpa perusahaan tempat di mana karyawan itu bekerja? Bisa saja mereka mendapatkan informasi dari luar, namun akan beda persepsi yang timbul kalau mereka dapatnya juga dari internal, dari perusahaan, dari atasan mereka sendiri. Jadi mereka merasa diistimewakan dan diapresiasi bahwa mereka adalah orang penting yang harus selalu mendapatkan informasi terupdate nomor 1. Jadi saluran-saluran komunikasi itu harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan itu juga tahu misalnya apa yang sedang dikerjakan departemen lain di lokasi lain kalau perusahaannya skala besar gitu ya. Apa sih yang sebenarnya mereka lakukan, tantangan-tantangan apa yang mereka hadapi, apakah sama dengan
tantangan yang saya hadapi di lokasi saya. Melihat kreativitas yang dilakukan oleh departemen lain di lokasi lain misalnya, apakah kreativitas itu bisa diduplikasi di tempat saya misalnya. Inspirasi-inspirasi itu bisa disebar melalui saluran komunikasi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian juga channel komunikasi itu bisa dibuat untuk karyawan menyampaikan aspirasinya atau masukannya kepada perusahaan. Kalau ada karyawan yang suka menulis misalnya, apakah ada ruang buat dia untuk menulis di dalam saluran komunikasi yang disediakan oleh perusahaan. Lalu ketika mereka menemukan sesuatu atau mengembangkan sebuah inovasi, bisakah mereka meluangkan atau menyampaikan aspirasi itu melalui channel yang kemudian nanti akan diberikan apresiasi oleh pimpinan perusahaan ketika itu memang sesuatu yang perlu disebarluaskan ke rekan-rekan yang lain. Dengan demikian, karyawan yang bersangkutan bisa merasa meningkatkan kebanggaannya bahwa temuan-temuannya diapresiasi, dan rekan-rekan yang lain kemudian juga bisa mendapatkan inspirasi dari situ, sehingga memotivasi setiap karyawan untuk bekerja lebih giat dan berusaha mencari temuan-temuan baru. Juga ketika ada perubahan struktur organisasi atau ada tindakan korporasi lain yang signifikan dampaknya terhadap perusahaan dan karyawannya, seberapa cepat saluran komunikasi itu bisa menyampaikan perubahan-perubahan itu kepada karyawannya. Di samping tentu saja hal-hal yang sehari-hari tapi yang juga penting, misalnya tips untuk menjaga keamanan bekerja atau keamanan untuk berada di dalam lingkungan rumah keluarga misalnya. Bagaimana sih sebenarnya meningkatkan cinta anak-anak pada lingkungan misalnya. Itu semua adalah hal-hal yang bisa dengan sangat luas ditulis dan dibuat di dalam semua saluran untuk membangun kebanggaan, membangun motivasi, memberikan update informasi kepada karyawan. Itu kalau perusahaan besar. Ketika perusahaan yang mungkin lebih kecil, masih tetap diperlukan saluran komunikasi yang sesuai tentunya dengan kebutuhan karyawannya. Misalnya email atau WhatsApp group. Dan kalau perusahaan kecil itu sebenarnya tatap muka atau dialog itu jauh lebih besar kemungkinannya untuk dilakukan secara reguler. Dan fokus bagaimana agar saluran-saluran komunikasi itu terus berorientasi pada kebutuhan karyawan untuk bisa melancarkan pekerjaan-pekerjaannya. Oleh karena itu, penting untuk menentukan dan memilih saluran komunikasi yang paling tepat untuk karyawannya. Dan kalaupun saluran itu sudah ada dan tercipta, jangan lupa untuk secara teratur melakukan evaluasi. Membagikan survei misalnya, pertanyaan, kuesioner kepada karyawan, minta masukan mereka terhadap kinerja saluran-saluran komunikasi itu. Karena bagaimanapun juga saluran komunikasi ini dibuat untuk mereka. Jadi suara mereka lah yang paling sahih dan paling valid untuk bisa memberikan masukan terhadap saluran komunikasi. Sekali lagi, komunikasi organisasi yang efisien dan efektif itu memerlukan saluran komunikasi yang efisien dan efektif juga. Dan jangan lupa pada ujungnya harus berorientasi pada kebutuhan karyawannya dalam melaksanakan pekerjaan. Kenapa saya menyampaikan begitu? Karena saya mengamati ada majalah misalnya yang ditulis sesuai dengan kebutuhan penulisnya, bukan berorientasi pada kebutuhan pembacanya. Atau format-format saluran lain yang dibuat karena untuk memenuhi list misalnya, bahwa penting buat kita untuk punya intranet misalnya, penting buat kita untuk punya televisi misalnya, tapi tanpa bisa dipertanggungjawabkan apakah saluran-saluran itu memang punya dampak positif terhadap kinerja karyawannya, apakah pernah diukur. Nah kalau itu tidak, saran saya memang lebih baik ciptakan saja saluran komunikasi yang memang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Salam komunikasi.